Ya kumpul. Pejuang ulah hijiran kelari di pangeran. Ayahku ya di kadang kebukan waktu dunia kurang tunjukkan jalan minum murni merasa melalui ada kasihku jengkel. Oke, apa kabar semuanya? Dra, gimana Dra? Sehat? Alhamdulillah. Kita harus mulai dari ini dulu ya. Pengucapan kata alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Oke, Kita harus nomor one hijrah. Mau kemana sih hijrah? Hijrah dari Mekah ke Madinah, kita dari Jakarta ke Depok kan hijrah. Oh iya. Hijrah. Bener-bener dari Jakarta ke Depok. Terus dari Depok ke Bekasi ya. Aduh jauh. Baik ya. Oke, kawan-kawan semuanya, apa kabar ya? Hari ini gue mau ngobrolin sejarah sama ini kawan lama juga ini kan ya. Namanya Indra Kuple. Bos. Mantap. Udah beberapa lama ya, cukup lama lah gue nggak ketemu doi kan gitu. Terus sekarang agak susah juga awalnya nih buat ngedatengin dia di pertemuan ngejarah yang ketiga ya, tetap tempatnya di kedai buku Samali. Ini taruh dulu, kita klarifikasi dulu nih. Saya kerja Pak. Gitu. Dari si Bapak. Gitu ya. Kita ditumpuk sama masalah-masalah itu, jadi susah kita ketemu. Kerja ya. Ya, kita kan harus kerja tipes. Oh, tipes. Ya, kerja keras itu kan memang bagian dari bagian dari jihad gitu. Bos, kita pokoknya sekarang nomor 1 jihad, nomor 2 hijrah, nomor 3 ya dikubur. Jadi jihad itu kan nggak harus selalu yang ngerakit bom lalu meledakin diri gitu. Tapi bekerja keras juga bagian dari jihad ya gitu. Oh. Ente kalau kerja terus entar mati di jalan, nah itu jihad. Buset. Jihadul musuh. Tetap hati-hati di jalan kan gitu. Kita buat bahagia aja kehidupan ini. Pikiran saya udah kesana aja Bang. Gitu. Oke, ini Indra Kuple ya. Indra Kuple alhamdulillah ya, akhirnya gue bisa datang juga bisa ngajak doi buat ngobrol-ngobrol sejarah. Tapi yang menarik nih di dalam obrolan sejarah kita kesempatan ini gitu, di kesempatan ini tuh ini kan si Kuple ini sebelumnya itu kan orangnya yang udah seneng banget sama sejarah-sejarah Eropa gitu kan. Sejarah-sejarah Eropa. Terus tahu ya, kan kita pernah satu lingkaran, satu bahan obrolan. Kasur ya, bukan beda itu. Ya, lanjut. Gitu kan. Orang yang awalnya tuh dikulitin tuh sejarah-sejarah Eropa gitu kan, terus sampai mulai dari perang, pemikiran, peristiwa-peristiwa besar gitu, sampai ke tokoh-tokoh ilmuwan Eropa itu ditelusurin gitu. Cuman beberapa akhir ini kan, yang setelah gue lihat dari postingan-postingan di media sosialnya itu kan ada wayang gitu. Wayang golek. Nah, ya ini siapa ini? Nah, wayang golek terus dia tuh sering banget ini main-mainin wayang gitu lah. Nah, gue mau nanya nih Indra nih, apa sih pertamanya gimana gitu bisa senang sama golek? Karena kan kita itu waktu kenal lu tuh kan ya itulah biasa aja, maksudnya ya jarang gitu ngeliat lu main golek gitu, tapi tiba-tiba sekarang kayaknya tertarik banget gitu sama wayang golek gitu.
awalnya gimana sih? Apa emang itu dari kecil terus sekarang baru kesampaian atau emang ya ini adalah pelarian gitu kan dari kejamnya dunia gitu. Kita harus mempunyai suatu ini ya bang ya, suatu pegangan, karena kalau kita udah terinjak-injak oleh dunia itu sangat sakit sekali, kita nggak ada Kejam ya, kejam. Oke. Jadi Ya. gimana tuh bisa sampai ke sini ya gitu? Ya, ini karena ngejarah ya. Ngejarah. Ini kan kita kan kontennya konten sejarah gitu. Apaan aja yang bicara Jadi, ya? buset. Jangan perjangan saya di dalam. Ya, jadi berarti harus secara kronologis nih. Pembahasan Nggak nih. apa-apa. Secara kronologis nih. Ya Kita- singkat aja singkatnya. Kirain ntar saya mau tulis dulu nih tahun 1993 gitu, 1994 gitu ya. Ini kayak lagi di kelas. Oke ya. Oke, jadi berkaitan dengan wayang. Jadi sebenarnya gini, Ming. Abang Kue. Abang Kue. Salman Jack John. Sama Jack John. Bang Jack John. Jadi berkaitan dengan wayang, kalau misalkan Ogut ya, sebenarnya sih emang udah suka gitu, suka pertama awal-awal nonton itu kan dari kecil nonton tuh di TV kan dulu masih ada tuh ya, TVRI ya, TVRI atau TPI yang TPI. menayangkan wayang kan, itu kan Apalagi pas lagi pengen buka puasa tuh ya, ada Asep oh Sunaria, ya, kan, Asep Sol, ya, Asep Sol, kan. dulu ada tuh. Tapi kalau misalkan pegelaran wayangnya itu kan ada setiap, misalkan dari jam 10, ya kan ada tuh tayangan-tayangan TV tuh yang menayangkan wayang kan. Nah dari situ tuh mulai tertarik sih, maksudnya dalam arti kata ngelihat wayang tuh kayak gimana gitu. Apalagi khususnya wayang golek ya. Soalnya kan memang kalau misalkan wayang golek tuh, kalau saya sendiri, Ogut sendiri tuh masih bisa mahamin gitu. Walaupun memang kan bahasanya bukan Sudah. bahasa ibu kita kan, bukan bahasa ibu Ogut gitu kan. Tapi kan seenggaknya lebih enak dilihat aja. Soalnya kalau wayang kulit itu tipis. bukan mendeskripsikan ya, bukan ya. Tapi emang Sulit ya bermainkannya gitu. sulit juga, terus Agak juga kesulitan gitu. bahasa. Ya kalau Ogut kan lebih interest ke bahasa Sunda ya, dalam arti kata lebih, tadi yang Ogut bilang lebih paham. Kalau misalkan bahasa Jawa kan kayaknya juga ya gitulah, Agak susah agak ya. susah lah, kita pahamnya juga Perlu waktu yang lama. bahkan kan ada di UI aja kan ada fakultas sastra Jawa. Sastra Jawa. Ya. Gila loh. Sastra Jawa loh ada fakultasnya gitu. Oke. Nah, dari situ mulai suka. Emang sempat hilang tuh pas periode televisi udah mulai modern kan, penayangan wayang itu udah mulai jarang tuh melihat. Nah, pas kuliah, mungkin ya pas kuliah ya. Kan di kampus ada wifi tuh. Oh iya. Kadang malam Nyolong ya. Nyolong. Colongan. rela nginep-nginep, terus pagi-paginya kagak mandi buat kuliah gitu kan. Download film ya. Download film segala macam. Sampai dinyamukin. Sampai untung nggak ada DVD lah itu. Oke gitu ya. Jadi pas kuliah tuh nemu lagi tuh, kita kan sering searching film kan ya. Dulu kalau misalkan lagi malam-malam gitu nanti YouTube segala macam. Oh, kangen nih mau nyoba-nyoba lagi. Wah, interest lagi dong gitu kan. Udah dari situ mulai ada sebenarnya apa ya? Keinginan terselubung kali ya. Jadi nggak begitu pengen banget gitu. Oh. Nah, semenjak kerja udah dapat ya kita bilang penghasilan segala macam, mau nyoba sih Beli satu gitu. Terus ketagihan gitu. Oh iya benar. Serius, ketagihan mana? Serius. Ayah. Gila juga. Coba aja. Kita misalkan toko wayang banyak kan, Nah. toko wayang banyak. Apalagi kalau kita paham cerita. Wah kalau kita paham cerita itu rasanya pengen banget gitu. Iya. Apalagi itu contoh karakter, kan wayang itu kita kalau berbicara wayang ya, berbicara tentang karakter manusia yang disimbolkan oleh ini benda. Iya. Ya ini benda. Nah itu kalau misalkan kita temu aja satu sosok atau tokoh yang misalkan memang mirip atau kita suka, kita misalkan contoh misalkan tokoh Bima, ya kan dia kan orang yang pertama nggak suka sopan santun, dalam arti kata saudara-saudara lain tuh dalam Pandawa mau maksudnya
menggunakan bahasa-bahasa santun lah gitu. Nah kalau dia pakai bahasa-bahasa biasa gitu. Kan di sini kita bisa lihat ada nilai apa ya? Tanpa nilai kesetaraan di sana. Ya kan? Yoi kan bahasanya kan. Udah egaliter. Egaliter. Dalam satu tokoh ada tokoh yang egaliter. Oh gitu. Itu dicontohkan atau disimbolkan dari sosok Bima. Nah itu kan bisa kita Bima ya. Bima, Arya Bima itu ya. Bukan Arya Bima. Arya Bima. Itu yang kopi. Wali kota Bogor. Yang melarang rokok Oh, gitu. dijual. Ah. Itu. Aduh. Masing-masing aja lah itu. Nah, itu. Terus gimana? Jadi Bima itu ada kesetaraan sama karakter-karakter yang lain gitu. Iya. Jadi kalau misalkan setiap wayang itu mempunyai karakteristik yang berbeda, makanya nanti juga akan berpengaruh kepada misalkan contoh ya, gerak jalan, suara. Bu, gerak jalan Oh wayang iya beda. dong. Iya dong. Itu gerak wayang jalan itu beda-beda setiap tokohnya ya. Kan misalkan kita bicara tadi Bima kan sebagai kesatria lah ya, punggawa iya. gitu. Itu berarti jalannya kan harus gagah. Ya, Iya, Gatot Kaca, ya kan. Terus ada misalkan Antarja. Nah, itu jalannya harus gagah. Kalau kita ada lagi misalkan kesatria yang jalannya leles, apa jalan lemas gitu. Misalkan contoh kayak Arjuna. Emang Arjuna lemes ya? Lemas ya. Dia walaupun kesatria tapi dia dengan jalannya tuh lemas. Dan dalam pengucapan bahasa pun beda. Kalau misalkan kayak punggawa kayak Gatot Kaca kan suaranya berat-berat kan, ya kan? Kalau di gagah lah ya, gagah lah ya. Kan kalau misalkan yang satu lagi misalkan si Arjuna, si Yudhistira itu kan bahasanya bahasa apa? Suaranya pakai suara lemah, suara yang agak mendayu-dayu gitu. Nah dari situ kita udah banyak. Oh, langsung ada semacam ada semacam apa ya? Apa? Kepuasan hasrat ya. Ya, kepuasan terus juga Kepuasan hasrat atau apa tuh? apa ya? Kepuasan diri ya, mungkin. Sedikit kepuasan diri. Kepuasan diri ya. Jadi ada semacam ketika Kita kalau main wayang ada kepuasan. ya kalau gue kan dulu misalkan ya gimana ya, kalau kita dari kecil pengen nih, dari kecil kagum gitu, terus Kagum ya sama wayang itu ya. iyo Kagum atau senang gitu. sebenarnya sih antara dua-duanya juga sama. Kalau saya sih kalau aku sih ngeliatnya gitu, jadi antara kagum dalam arti kata kok bisa gitu ya, digerakin seperti ini, digerakin seperti itu, terus juga Suaranya berubah-ubah, suara dalangnya itu ya. Terus juga kalau seneng juga seneng lucu ya kan, ada banyolan misalkan contoh si Kepot, misalkan sama si buta kan lucu sih. Buta-buta. Ini karakternya ini buta-buta. Ya ini karakter buta. Biasanya dia jadi lawan lah, jadi musuh-musuh. Musuhnya. Gitu. Gitu. Jadi gini, ya Play ya. Kalau misalnya karena memang dari sejarahnya kan wayang itu, ini wayang golek ya, kan, wayang golek. Memang kan sejarahnya yang Gout baca itu kan belum ditemukan secara pasti ya, belum ditemukan secara pasti kapan gitu kesenian wayang ini awal mula bermunculan. Walaupun banyak para pemerhati sejarah itu bilang sebelum Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu sudah ada, tetapi kemudian kan dimatangin lagi kan konsep keseniannya itu oleh Hindu dan Buddha, lalu berproses ke Islam gitu untuk golek ya, wayang golek kan. Bahkan pada masa Islam itu wayang dijadikan sebagai media untuk berdakwah gitu, untuk berdakwah yang dilakukan oleh para wali. Dan golek kan ini juga mulai berkembang di Jawa Barat itu pada Sunan Gunung Jati kalau nggak salah ya. Sunan Gunung Jati itu ya ketika beliau diberikan diamanahkan untuk memimpin kerajaan di Jawa Barat ya, kerajaan Cirebon. Kesultanan Cirebon yang kemudian oleh Raden Patah Demak ya pokoknya dari Demak diutus untuk menyebarkan Islam di Jawa Barat dan kemudian memimpin di Kesultanan Cirebon pada abad 16-an lah kalau nggak salah itu. Nah kemudian golek juga berkembang dan dijadikan sebagai sebuah
media ya untuk berdakwah. Nah ini yang dikenal kemudian dikenal dengan konsep dakwah. Kalau bahasa sosiologisnya mungkin dakwah kultural ya gitu. Dakwah kultural gitu seperti itu. jadi berdakwah melalui medium kebudayaan gitu seperti kesenian. Nah menurut lu sendiri gitu ya, wayang golek itu kan secara genealogis ya, secara asal usulnya itu seperti apa? Oke ya. Tadi kalau dari Bang Jack John ini udah bilang ya, masalah wayang itu kan memang kalau kita bisa telusuri sebenarnya benar kata ahli sejarah bahwa memang ini wayang ini adalah asli kebudayaan kita. Asli kebudayaan Indonesia. Ini ya. Lokal ya, Nusantara lah ya, gitu. Nusantara. Asli kebudayaan Nusantara yang mana nanti akan direnov atau akan dimasukkan itu akan ditambahi dengan kebudayaan Hindu-Buddha gitu ya. Nah, berkaitan juga dengan ya kita ini dulu ya Bang. Tapi sebenarnya berbicara tentang wayang itu berkaitan dengan wayang, kalau misalkan kita perhatikan juga sebenarnya ketika nanti ada pengaruh Hindu-Buddha atau pengaruh India masuk ke Indonesia, ternyata pengaruh dari kepercayaan lokal kita itu nggak pernah dihilangkan. Nggak hilang, masih ada. Contoh misalkan waktu itu kan pernah saya Ogut ngeposting anaknya Bima tuh yang di IG, ya kan, di follow IG-nya itu. Indra Pasroji. Jadi pernah dalam kultur kita, dalam kultur Nusantara itu banyak poin-poin atau sesuatu yang masih diambil, diserap. Jadi nggak semuanya itu berubah ketika Hindu-Buddha masuk ke Indonesia dengan tadi ya kisah-kisah Ramayana, kisah-kisah Mahabharata itu tidak langsung dijadikan patokan. Tapi lebih pada penjaga-penjaga orang Jawa pada saat itu, khusus orang Jawa ya, kita bicara Jawa dulu. Dia mencoba menambahkan dengan unsur-unsur kepercayaan lokal. Ya, contoh tadi yang saya bilang, contoh misalkan anaknya Arya Bima yang bernama Antarja. Itu di kitab Mahabharata versi asli, versi India nggak ada itu tokoh. Antarja itu. Ya kalau di Jawa Ontorejo. Nah, terus ada lagi namanya itu Ontoseno. Itu juga anaknya Bima. Di sana nggak ada. Nggak ada. Kalau di wayang golek itu namanya Jakatawang ya, beda. Itu nggak ada di versi Mahabharata asli. Tapi itu adalah hasil dari kreasi para penjaga-penjaga Jawa dalam mengeksplor terkait tentang unsur filosofi orang-orang Nusantara yang digabungkan dengan unsur kepercayaan agama Hindu-Buddha. Coba bayangin aja ya, di bahasanya kita terkadang di dalam versi Mahabharata Jawa atau Bharata Yuda itu memang ada dewa yang menguasai alam bawah tanah. Di Mahabharata? Di Mahabharata itu nggak ada. Di Mahabharata asli nggak ada. Tapi di Bharata Yuda ada. Dewa yang menguasai alam bawah tanah. Dewa yang menguasai lautan. Ya kan? Terus juga lebih beragam kayaknya ya. Beragam. Di lokal kita lebih beragam ini tokoh-tokohnya timbang di kitab-kitab Mahabharata yang aslinya. Asli. Dan itu juga lebih, kalau misalkan kita bandingkan berceritanya, itu juga lebih rancu yang ini. Yang lokal punya ya. Lebih rancu dengan konsep-konsep, misalkan contohnya karena konsep-konsep terkait tentang karena kan nggak ada tokoh yang ada di versi aslinya, nanti dimatikannya seperti apa, dihilangkannya seperti apa, kayak gitu-gitu.
Jadi penambahan ceritanya itu berkembang gitu. Nah, itulah. Jadi pas ketika wayang itu adalah versi asli atau hasil karya orang-orang Nusantara pada zaman Animisme sebelum ada zaman Hindu-Buddha, terus kemudian masuknya Hindu-Buddha dengan kebudayaan Hindu-Buddha, tidak menghilangkan kultur ke Indonesia, kelokalannya lah gitu. Karena waktu itu Indonesia belum ada. Jadi masih lokal lah ya, masyarakat lokal ya, masyarakat lokal. Kultur aslinya itu tidak dihilangkan, malah lebih apa ya namanya itu, disatukan. Ya kan? Udah ada akulturasi berarti. Ya, proses akulturasi itu ada. Berarti konsep pewayangan sebagai seni yang dibawa yang ada pada masa Hindu-Buddha itu juga udah ada akulturasi pada masyarakat sebelumnya kan, gitu. Masyarakat lokal sebelumnya. Kemudian Islam berkembang, ada akulturasi lagi. Iya. Contoh pas Islam berkembang gitu kan, pas Islam berkembang ada satu apa ya kita bilangnya, misalkan satu perlambangan ya. Jadi dalam wayang itu ada nama lambang simbol negara, yaitu Kalimusada. Kitab Kalimusada. Iya. Sering dengar tuh kalau di masyarakat Sunda, kitab Kalimusada. Ya. Itu gimana? Kitab Kalimusada. Orang-orang pada zaman Hindu-Buddha itu kitab Kalimusada itu ternyata memang sudah ada. Nah, itu menjadi salah satu pegangan raja-raja pada saat pemerintahan Raja Majapahit. Termasuk ayam muruk. Iya loh. Ayam muruk kayak. Ya kitab Kalimusada. Nah, tapi setelah Islam masuk, nah kitab Kalimusada ini diubah konsepnya. Jadi 2 kalimat syahadat. Jadi kitab 2 kalimat syahadat itu bagian dari kitab kan Kalimusada. Emang isinya tentang apa sih? Tahu nggak? Sebenarnya kalau misalkan kalau di cerita-cerita pewayangan ya, kitab Kalimusada itu ibarat sesuatu yang dipertahankan lah, simbol lambang simbol negara. Pokoknya lambang ketentraman sebuah negara. Ya, kalau kita bicara tentang ini kan kerajaan-kerajaan ya, jadi kita bicara konsep negara tentang suatu simbol terkait tentang ketentraman juga keseimbangan antara pemerintah dengan rakyatnya. Itu Kalimusada, kitab Kalimusada itu. Ini banyak nih kalau misalkan dicerita-cerita kitab ini yang dicuri, yang diambil. Banyak orang raja-raja Denawa itu, raja-raja jahat itu yang mau mencuri ya, terus mau istilahnya menguasai lah kitab Kalimusada itu gitu. Nah, jadi pas masa Islam berkembang tadi kembali lagi, kalau dari Obet sih memang ada banyak perubahan juga. Dan juga konsep-konsep tentang dewa-dewa. Nah, pada saat di Islam masuk, konsep dewa itu langsung kayak semacam Ramayana ada gak di Golek? Ada Ramayana. Ramayana ada. Pada masa Islam masuk, Ramayana tetap ada. Tetap ada. Tapi kan kita kenal misalkan ada Sang Yang Guru. Sang Yang Guru itu yang paling tinggi ya kayaknya. Ya, itu dalam cerita pewayangan dia yang menguasai atau yang mengatur seluruh tata surya, alam semesta. Triloka itu. Triloka. Alam 3 alam atas, alam tengah, alam bawah. Alam bawah sadar nggak? Alam bawah sadar itu Sigmund Freud. Rafael. Bukan Sigmund Freud. Rafael itu. Ya gitu. Jadi pas ketika Islam masuk dengan konsepsi apa namanya tuh ketuhanan ya, konsepsi monoteisnya itu, peran-peran atau wayang-wayang dewa itu yang seharusnya lebih tinggi, pangkatnya paling atas, jadi agak turun. Sama lah kita kalau misalkan berbicara tentang dewa-dewa yang nantinya pada saat ada berkembangnya agama monoteisme itu, dewa-dewa itu berubah menjadi sosoknya menjadi malaikat, ya kan? Gitu. Iya. Ya kan? Tugas-tugasnya menjadi tugas-tugas malaikat kan? Misalkan pengatur inilah, pengatur ini kan dulu kan dewa-dewa kan gitu. Nah, seperti itu. Gila juga ya. Ada pusing kan?